Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan struktur DES atau Data Encryption Standard. Salah satu algoritma enkripsi simetris yang paling bersejarah dalam dunia kriptografi. Saya akan membuka dengan pengenalan dan sejarahnya. Kemudian rekan saya Kevin akan melanjutkan ke struktur dan cara kerjanya, dan Ayu yang menjelaskan contoh nyata. Selamat menyimak. Pertama adalah pengertian DES. DES atau Data Encryption Standard adalah algoritma enkripsi simetris yang artinya kunci yang sama digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. DES bekerja pada blok data berukuran 64 bit menggunakan kunci sepanjang 56 bit yang efektif. Sejarah singkatnya yaitu DES dikembangkan oleh IBM pada awal tahun 1970-an dan diadopsi sebagai standar enkripsi resmi oleh pemerintah Amerika Serikat melalui FIST pada tahun 1977. Selama hampir 20 tahun, DES menjadi algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, mulai dari perbankan hingga komunikasi pemerintah. Namun seiring waktu, panjang kunci 56 bit yang dimilikinya mulai dianggap tidak cukup aman, dan pada tahun 2001, DES resmi digantikan oleh AES. Nah, itulah gambaran singkat tentang apa itu DES dan bagaimana sejarahnya. Sekarang rekan saya yang akan menjelaskan lebih dalam tentang. Baik, terima kasih kepada Rio. Sekarang kita akan memasuki ke inti pembahasan, yaitu bagaimana DES bekerja secara struktural. Jadi DES ini bekerja secara struktur yang biasa kita sebut dengan Feistel Network atau jaringan Feistel, di mana proses enkripsinya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama itu permutasi awal, kemudian yang kedua ada 16 putaran atau rounds, dan yang terakhir ada enkripsi ataupun permutasi akhir. Baik, untuk tahap pertama ada initial permutation atau IP, di mana plaintext 64 bit yang masuk pertama-tama mengalami initial permutasi atau IP, yaitu penyusunan ulang urutan bit berdasarkan tabel yang sudah ditentukan. Ini tidak menambah keamanan secara kriptografis, tetapi merupakan bagian dari desain awal DES. Untuk tahap kedua atau 16 rounds Feistel, yaitu setelah IP blok 64 bit dibagi menjadi 2 bagian, L kiri dan R kanan, masing-masing 32 bit. Lalu dilakukan 16 putaran enkripsi. Di setiap putarannya, bagian kanan atau R diproses melalui fungsi F yang melibatkan 4 langkah. Kemudian untuk pertama ada expansion, yaitu R 32 bit diperluas menjadi 6. Maaf, sumpah kali ini sumpah. Baik, pertama expansion atau R 32 bit yang diperluas menjadi 48 bit yang menggunakan tabel ekspansi. Yang kedua ada XOR dengan subkunci putaran yang dihasilkan dari kunci utama. Kemudian yang ketiga ada S-box, yaitu substitution 48 bit yang diubah kembali menjadi 32 bit menggunakan 8 tabel substitusi nonlinear atau S-box. Inilah komponen terpenting yang memberikan keamanan pada DES. Kemudian yang keempat, P-box permutation atau bit 32. Hasil S-box diacak ulang menjadi hasil fungsi F. Ini di XOR dengan bagian kiri L, lalu posisi L dan R dipertukarkan untuk putaran berikutnya. Proses ini diulang sebanyak 16 kali dengan subkunci yang berbeda di setiap putaran. Kemudian untuk tahap ketiga atau final permutation atau FP, di mana setelah 16 putaran selesai, blok melewati final permutation yang kebalikannya dari IP dan menghasilkan ciphertext 64 bit akhir. Kemudian selanjutnya ada key schedule, yaitu satu hal penting dalam DES yang menghasilkan 16 subkunci berbeda dari kunci utama 64 bit, namun hanya 56 bit yang efektif digunakan karena 8 bit sisanya adalah bit paritas. Atau proses pembuatan subkunci ini disebut dengan key schedule. Kemudian mungkin itu saja pembahasan inti yang ada pada video ini. Dan itu juga merupakan cara kerja DES yang secara struktural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk memperlihatkan contoh konkret enkripsi DES serta bagaimana tingkat keamanannya dinilai pada saat ini. Baik, sekarang kita akan melihat contoh nyata bagaimana posisi dalam keamanan data modern.
Misal kita ingin mengenkripsikan kata hello menggunakan disk. Langkah pertama, teks hello dikonversi ke dalam representasi biner 64 bit sesuai standar ASCII. Kemudian kunci enkripsi 56 bit yang telah ditentukan digunakan untuk menghasilkan 66 subkunci melalui key. Selanjutnya, plain text melewati initial permutation lalu diproses selama 16 putaran pastel seperti yang telah dijelaskan. Setiap putaran menggunakan subkunci yang berbeda. Setelah putaran ke-16 dan final permutation, hasilnya adalah ciphertext dalam bentuk biner yang jika ditulis dalam hexadesimal dilihat seperti 85E 8135 40 FOAB 405. Teks asli yang bermakna berubah menjadi rangkaian karakter acak yang tidak terbaca tanpa kunci yang benar. Selanjutnya di sini keamanan disk saat ini. Meskipun disk revolusioner pada zamannya, saat ini disk dianggap tidak aman untuk digunakan. Alasannya adalah panjang kunci 56 bit yang terlalu pendek. Sebuah komputer modern bahkan bisa memecahkan disk dalam hitungan jam menggunakan serangan Force. Pada tahun 1998, sebuah mesin khususnya bernama Deep Crack berhasil memecahkan kunci disk hanya dalam 56 jam. Sebagai solusinya, dikembangkan triple disk atau 3 disk yang menerapkan enkripsi disk sebanyak 3 kali dengan kunci yang berbeda, sehingga panjang kunci efektifnya menjadi 112 bit, jauh lebih aman. Namun, untuk aplikasi modern, standar yang direkomendasikan adalah AIS dengan kunci 128 atau 556 bit. Jadi, disk adalah fondasi penting dalam sejarah kriptografi modern. Meskipun kini sudah digantikan menjadi struktur disk, saat penting karena banyak konsep di dalamnya, seperti network dan S-box, masih digunakan dalam algoritma enkripsi yang lebih modern. Terima kasih sudah menyimak video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.